Ya, dan pemirsa, saat ini saya sudah terhubung dengan Wakil Kepala Satgasus Pencegahan Korupsi Mabes Polri, Novel Baswedan, untuk membahas peran Satgasus dalam mencegah korupsi di kementerian lembaga. Ya, selamat siang, Bang Novel. Selamat siang, Lydia. Ya, Bang Novel, kemarin Rabu 24 Mei, Satgasus Pencegahan Korupsi Mabes Polri melakukan pendampingan ke Kementerian Sosial. Bisa dijelaskan terkait giat pendampingan yang dilakukan? Baik, begini. Yang tanggal 24 itu mungkin penggeledahannya dari KPK barangkali. Iya, ya. Kebetulan menyampaikan bahwa selama ini pendampingan dari Satgasus Pencegahan Korupsi. Saya rasa beliau menunjukkan bahwa Kemensos setidak-tidaknya di masa kepemimpinan Ibu Menteri sekarang, Bu Risma, Iya. ini berkomitmen untuk agar tidak sampai terjadi korupsi lagi di Kemensos. Karena kita tahu tentunya sebelumnya ada beberapa kasus korupsi yang terjadi di Kemensos. Dan Satgasus Pencegahan Korupsi ini fokus melakukan upaya pencegahan di beberapa kementerian lembaga. Tentunya tempat-tempat yang berpotensi adanya atau yang mudah terjadi praktik korupsi. Oleh karena itu kami selalu melakukan upaya deteksi, menemukan adanya potensi-potensi tersebut, kami tentunya berkoordinasi untuk bisa memberikan bantuan dalam rangka mengupayakan untuk ada perbaikan sistem, tentunya dengan rekomendasi-rekomendasi dari hasil penelitian yang kami lakukan. Setelah itu nanti dilakukan monitoring untuk memastikan bahwa praktek-prakteknya telah berjalan. Sedangkan kasus yang ditangani oleh KPK di penggeledahan kemarin itu kasus lama. Dan potensi-potensi itu yang kita jadikan dasar untuk melakukan mendorong adanya perbaikan agar tidak terjadi lagi. Dan saya kira Kemensos sekarang ini telah melakukan banyak hal untuk mengantisipasi agar tidak terjadi lagi. Itu bagus sekali. Ya. Nah, Bang Novel, upaya deteksi untuk perbaikan sistem, upaya deteksi ini yang dilakukan oleh Satgasus di kementerian dan lembaga itu seperti apa? Ya, deteksi banyak cara dilakukan. Bisa dengan melakukan penelitian dari informasi yang setelah diperoleh, bisa dari laporan masyarakat dan lain-lain. Di beberapa kasus bahkan kami melakukan FGD, forum group discussion dengan mengundang stakeholder dan pihak-pihak terkait termasuk perwakilan dari masyarakat dan akademisi untuk kita bisa mendapatkan atau mengerucutkan deteksi atau informasi-informasi guna dilakukan upaya perbaikan. Dan ini tidak hanya di Kemensos, contohnya terkait dengan cukai, tentu dengan bea cukai, kepabeanan dengan bea cukai juga. Dan juga ada beberapa hal lain lagi yang dilakukan di bidang-bidang lain, contohnya distribusi pupuk. Itu kan ada potensi korupsi juga di sana dan cukup besar. Dan kita bisa lihat di beberapa kementerian lain, contohnya terkait dengan tambang dan beberapa hal lain lagi. Dan semuanya kita upayakan semaksimal kita bisa melakukan upaya dukungan itu. Sebagai wujud bahwa Polri juga fokus untuk melakukan upaya pencegahan, karena pencegahan pasti lebih baik. Dan kita berharap dengan pencegahan yang bisa dilakukan seefektif mungkin, maka kalau tidak terjadi korupsi tentunya kalau terlanjur terjadi korupsi, tentunya kerugian telah terjadi. Tapi kalau bisa dicegah sedini mungkin, tentu itu akan sangat bermanfaat untuk kepentingan negara, tentunya dalam konteks pembangunan dan ekonomi. Baik, berarti dari penjelasan Anda tadi, titik-titik rawan korupsi itu seperti yang Anda jelaskan tadi ya, ada di kementerian, lembaga, dan juga ada di berbagai sektor, baik itu tambang maupun pupuk, seperti itu ya Pak Novel ya. Ya, Nah, kemudian betul. dan juga mendengar dari penjelasan Anda bahwa pendampingan ini diberikan sangat menyeluruh ya, karena mulai dari pendampingan, memberikan upaya deteksi hingga pemantauan untuk membuat atau mengubah perbaikan sistem dari kementerian lembaga tersebut. Benar. Jadi begini Lydia, terkait dengan Kemensos, kenapa kemudian itu bingung? Karena memang Ibu Menteri, Bu Risma ketika menjabat sebagai Menteri Sosial, awal-awal menjabat, beliau membentuk tim untuk reformasi atau perbaikan yang mendasar dilakukan di Kemensos, terutama terkait dengan data-data.
masalah bantuan sosial ini kan seringkali terkendala dengan adalah data. Oleh karena itu perbaikan itu dilakukan oleh dari Ibu Menteri sendiri dengan jajarannya di Kemensos. Dan ketika kami juga telah mendeteksi beberapa hal, maka sifatnya kita membantu kerja bersama. Jadi tampaknya seperti pendampingan. Tapi yang itu kalau itu dilakukan justru lebih efektif. Artinya ketika tim dari kementerian juga melakukan upaya serupa dan kemudian didukung oleh Satgas Khusus Pencegahan Korupsi, tentunya dampaknya akan lebih terasa dan lebih cepat tentunya. Ya, Bang Novel, mekanisme pendampingan untuk pencegahan korupsi ini apakah dilakukan di saat kapan? Apakah menunggu ada lembaga atau instansi yang meminta bantuan untuk melakukan pemantauan, perbaikan sistem, atau memang dari Satgasus sendiri yang akan mendatangi lembaga atau kementerian tersebut? Ya, dua-duanya Lydia. Jadi ada kalanya dari kementerian lembaga yang meminta. Ada kalanya kami yang mendatangi dan membicarakan isu-isu penting terkait dengan potensi-potensi korupsi yang terjadi. Atau bahkan kalau memang ada kasus yang mungkin terjadinya berulang. Ini tentu menjadi hal yang menjadi perhatian dan tentunya kami akan melakukan upaya deteksi seoptimal mungkin agar kita bisa mendukung dan membantu kementerian lembaga dalam rangka mengupayakan agar tidak terjadi korupsi di tempatnya. Jadi dua-duanya. Ya, nah kemudian Bang Novel, apakah tim ini dibentuk sebagai optimalisasi dari peran atau tugas Direktorat Tindak Pidana Korupsi Barreskrim Polri? Ya, jadi gini, Satgas Khusus Pencegahan Korupsi ini di bawah Kapolri langsung, jadi tidak di bawah Barreskrim ataupun di Tipikor. Karena Barreskrim itu fungsinya adalah penindakan. Kalau pencegahan itu adanya, kalau di Polri tentunya adanya di Baharkam ya. Cuman terkait dengan pencegahan white collar crime, terutama terkait dengan tindak pidana korupsi, ini belum ada yang satker lah ya, satuan tugas yang spesifik untuk melakukan tugas itu. Polri telah berencana untuk membentuk seperti Kortas Tipikor. Kalau Kortas Tipikor tersebut terbentuk, di situ tentunya menjadi wadah untuk upaya tindakan dan pencegahan yang dilakukan bersama dalam satu wadah persatuan dalam satu badan. Tetapi karena ada kekosongan tersebut, maka kebijakan Bapak Kapolri membentuk Satgas Khusus ini. Jadi Satgas Khusus ini karena ada kekosongan di bidang itu dan kita berharap upaya ini sekaligus kita bisa mempelajari best practice yang terbaik dalam rangka untuk upaya pencegahan itu seperti apa. Karena saya yakin ketika KPK sendiri yang bekerja tentunya akan sangat sulit. Dan Polri lembaga yang besar dan penting dalam upaya terkait dengan penegakan hukum, termasuk juga dengan penegakan hukum, ekonomi, dan kepentingan. Gitu Lydia. Ya, baik, berarti kedepannya Satgasus ini tidak hanya dalam lingkup pencegahan saja, tapi juga bisa melakukan penindakan, seperti itu, Bang Novel? Tapi penindakan semua ada di Barreskrim. Baik. Apabila rancangan untuk dibentuknya Kortas Tipikor, Kortas Tipikor tentunya lembaga sendiri, tempat dari Polri membahas atau menyusun usulan untuk itu, tapi saya rasa itu belum sampai terbentuk ya. Tapi seandainya itu nanti terbentuk, tentu lembaga itulah yang akan melaksanakan tugas penindakan dan pencegahan terkait dengan tindak pidana korupsi. Itu yang saya maksud, Lydia. Ya, pertanyaan terakhir, Bang Novel. Tim yang terlibat dalam Satgasus Pencegahan Korupsi Polri ini dari mana saja? Ya, Bang Novel bisa mendengar suara saya? Ya, kami masih menunggu. Ya, Bang Novel. Ya. Oke, sorry. Ya, tim Satgasus Pencegahan Korupsi ini timnya itu siapa saja? Ya, Satgasus Pencegahan Korupsi ini timnya seluruhnya adalah ASN Polri yang ex KPK. Jadi ketika
Pak Kapolri melihat ada pegawai KPK yang diberhentikan dan kemudian melihat kebutuhan Polri untuk upaya pencegahan korupsi, maka Kapolri kemudian berinisiatif untuk membentuk tim ini. Tentunya kita berharap dengan adanya dibentuk tim ini, kontribusi Polri dalam rangka upaya pencegahan korupsi ini bisa mulai diwujud, dirintis, dan dibuat berkelanjutan. Baik. Karena tentunya kami mengawali dan kami membentuk pola kerja, dan nanti tentunya semoga bisa diteruskan oleh anggota Polri lainnya atau bidang kerja di Polri agar bisa bekerja dengan lebih baik dan lebih efektif. Tapi semuanya kami adalah ex-KPK yang tentunya telah banyak pengalaman terkait dengan pencegahan korupsi. Karena selama ini yang ada di tim ini adalah tim inti pencegahan korupsi di KPK dulu. Jadi timnya ada di sini semua sekarang. Baik, yang kembali berkolaborasi untuk melakukan kerja besar dalam melakukan pencegahan korupsi. Baik, terima kasih Bang Novel Baswedan atas informasi yang sudah diberikan kepada kami di Presisi Siang. Selamat siang, salam presisi. Baik, selamat siang, salam presisi.